basah ataupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, di dalam kitab Al-Mahfuz. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah yang namanya biji-bijian ini yang berada di kegelapan bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Diibaratkan yang namanya biji-bijian tersebut berada di bawah pasir lautan. Ini di dalam pasirnya gelap, lautannya gelap, lalu kemudian tertutup oleh awan yang gelap. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui akan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui akan segala sesuatu. Nah, maka akhirnya kiram azza wa jalla, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam dua ayat terusan, terdapat di dalam surat Ali Imran dan terdapat di dalam surat Al-An'am, ada pembelajaran yang dapat kita petik bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Iman harus kita kuatkan, harus kita tanamkan, harus kita pelihara keimanan kita dalam hati kita bahwasanya Allah senantiasa. Lalu kemudian yang kedua, kita kewajiban seorang untuk senantiasa diawasi oleh Allah dalam kesendirian dan keramaian. Ketika kita mengetahui dan terus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala pun maha tahu akan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala maha tahu akan segala yang kita lakukan. Dalam kesendirian kita Allah, dalam keramaian Allah Subhanahu wa taala maha tahu akan tiap-tiap kita. Nah, maka ketika kita Allah, hal ini tentunya diharapkan dapat membuahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala maha tahu akan kesendirian dan keramaian kita, maka di sini diharapkan dapat membuahkan ketaatan kita kepada Allah untuk kita hendaknya senantiasa dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa. Ya, apalagi tentang kesendirian. Karena kalau di tengah keramaian lebih mudah untuk dapat terlihat baik, akan tetapi yang kita di sini hanya mesti harus lebih, hendaknya amalan-amalan ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat keempat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Ummul Shalihin adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hadid. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha mengawasi. Ya. Ayat ini adalah ayat setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang mana kemudian pada ayat yang ke-14 Allah menyampaikan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha mengawasi. Allah maha mengawasi akan apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Terutama ini berada pada susunan kalimat akan kaum-kaum umat-umat yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi akan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ada pembelajaran bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau di zaman sekarang ini ada orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi akan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak gratis itu. Tidak gratis. Orang yang memusuhi agama Allah, agama Islam, memusuhi Allah, memusuhi Al-Quran, memusuhi Nabi Muhammad, artinya ia menentang Allah. Ia menentang Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan kepada beberapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, itu kita sampaikan di dalam ayat yang terakhir itu,
Allah menyampaikan Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Allah hendak menjelaskan tentang kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum di mana Nabiullah Saleh alaihi salam diutus, Nabiullah Hud alaihi salam diutus kepada mereka. Jadi kata Allah, Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram. Iram itu adalah ibu kotanya kaum Ad. Iram adalah ibu kotanya kaum Ad. Gitu ya? Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Allah sampaikan dzatul imad. Ini kaum Ad ini, masyarakat Iram ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah masyarakat yang Allah karuniakan kekuatan pada mereka. Tidak ada apa-apanya kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu memiliki bangunan-bangunan besar, gitu ya? Yang mana tiang-tiangnya ini adalah tiang-tiang yang besar. Yang mana Allah karuniakan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk membangun bangunan-bangunan besar ini. Tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang lebih kepada teknologinya. Akan tetapi kalau di zaman itu, ahibatil kiram, menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Nah, maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, hal ini menjadikan mereka sombong. Dikarenakan Allah karuniakan mereka kekuatan, mereka merasa kuat, maka lalu kemudian seperti disebutkan oleh Allah di dalam surat Fussilat, Allah menyebutkan tentang kesombongan mereka, awalam yarau. Allah Subhanahu wa taala membalas. Jadi sebelumnya mereka itu adalah merasa kuat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang bernama Nabiullah Hud alaihi salam mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, untuk mengimani kenabian Nabiullah Hud alaihi salam, akan tetapi mereka menolak. Mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan di dalam surat Fussilat, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan Allah lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Ya? Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Kok berani-beraninya mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Mendustakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, ini kaum Ad ini. Nah, maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Ketika yang namanya Nabiullah Hud ini sudah tidak kurang-kurang di dalam mendakwahkan agama Allah, untuk mengajak mereka mengesahkan Allah, akan tetapi mereka lebih memilih untuk yang namanya mendustakan Allah, menyekutukan Allah, maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan yang namanya kaum Ad. Gitu ya? Ini ketika mereka adalah orang-orang yang merasa kuat, gitu ya? Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin. Angin ini kan lembut ini, gitu ya? Tapi kalau angin ini dikehendaki oleh Allah untuk membinasakan suatu kaum, maka Allah akan menjadikan ini binasa. Maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan mata air tidak muncul di negeri mereka dalam waktu yang cukup lama. Hujan tidak kunjung datang. Allah jadikan kepada kaum Ad ini hujan tidak kunjung datang, mata air tidak lagi keluar, hingga mereka menanti-nanti akan yang namanya turun hujan. Karena kedustaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka. Dikasih dalam jangka waktu yang lama, hujan tidak kunjung turun, tidak ada lagi mata air yang keluar. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan. Mengirimkan awan yang lalu kemudian diliputi dengan angin, debu, yang lalu kemudian dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ. Hibatil kiram. Maka setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala menghalangi turunnya hujan kepada mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yang namanya awan. Mengirimkan yang namanya awan, lalu kemudian disertai angin. Ini menjadikan ada secercah harapan pada mereka. Dan ini diantara bentuk siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka sudah mengharap turunnya hujan, lalu kemudian tiba-tiba awan ini mendung, disertai dengan angin yang kencang. Maka mereka menyampaikan,
hadza 'aridum mumtiruna. Gitu ya. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tapi ketika ternyata mereka menantikan turunnya hujan, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan angin yang terus datang menyiksa mereka. Bayangkan, angin kencang ini menyiksa mereka selama 8 hari 7 malam. Gitu ya? Selama 8 hari 7 malam. Jadi dimulai dari waktu pagi, gitu ya, lalu kemudian sampai 7 malam, lalu kemudian setelah itu di pagi harinya, di hari yang ke-8, dilanjutkan sampai tenggelamnya matahari. Sampai yang namanya angin ini membinasakan keseluruhan kaum Ad. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Beterbangan itu orang. Gitu ya? Angin ini kalau Allah jadikan nikmat, dia akan menjadi sebuah nikmat, akan menumbuhkan tanaman, akan menjadikan hawa yang segar bagi hamba-hamba Allah. Akan tetapi angin ini kalau dikehendaki menjadi azab oleh Allah, maka ini akan membinasakan hamba-hamba Allah. Sampai dalam keadaan yang namanya kaum Ad yang merasa kuat itu diterbangkan oleh Allah dengan anginnya. Gitu ya? Sampai di antara mereka diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya, lalu kemudian dijatuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke buminya hingga mereka meninggal. Maka ahbatil kiram azzani wa azzakumullah. Ini adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Gitu ya. Rihu fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Allah sampaikan, azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad adalah angin yang terdapat azab yang pedih padanya. Yang mana angin ini menghancurkan segala sesuatu, kata Allah. Angin ini menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Hingga ketika telah usai 8 hari 7 malam ini, maka tidak ada yang tersisa kecuali bangunan-bangunan mereka. Tidak ada yang tersisa kecuali bangunan-bangunan mereka. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah sampaikan, inna rabbaka labil mirsad. Allah Maha mengawasi. Maka jangan bersantai-santai ketika ada di antara umat manusia yang begitu beraninya untuk yang namanya menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan santai-santai. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi akan apa yang dilakukan. Yang lalu kemudian pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaannya kaum Samud. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kalau di dalam footnote-nya itu disebutkan, lembah ini terletak di bagian utara Jazirah Arab. Antara kota Madinah dan Syam. Mereka memotong-motong batu gunung. Batu-batu di pegunungan itu mereka potong-potong untuk mereka buat gedung-gedung tempat di mana mereka tinggal. Dan bahkan di antara mereka ada yang membolongi gunung-gunung batu tersebut. Nah, jadi kalau di Jazirah Arab itu pegunungannya itu batu. Ya. Antum kalau pergi ibadah haji atau ibadah umrah melihat pegunungan di sana tidak seperti pegunungan di tempat kita. Kalau pegunungan di tempat kita lebih banyak tanahnya. Ya. Akan tetapi kalau di Jazirah Arab itu pegunungannya batu-batu. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini masyarakat Thamud ini, masyarakat di mana Nabiullah Saleh alaihi salam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka mengesahkan Allah. Mereka memiliki satu kebiasaan yang luar biasa. Mereka di dalam membangun tempat-tempat tinggal mereka potongi yang namanya batu-batu yang ada di gunung-gunung itu untuk mereka bikin bangunan rumah mereka. Bahkan di antara mereka menjadikan gunung-gunung itu dibolongi, dilubangi untuk mereka dapat menjadikannya sebagai tempat tinggal, menjadikannya sebagai tempat perlindungan. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, yang lalu kemudian kekuatan yang Allah karuniakan kepada mereka ini menjadikan mereka sombong. Ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang di antara mereka yang bernama Nabiullah Saleh alaihi salam, mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani kenabian Nabiullah Saleh alaihi salam, mereka menolak. Yang terjadi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, membinasakan mereka. Sampai di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka menyampaikan kalau memang engkau benar seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, coba keluarkan onta dari gunung batu ini. Ya, dari gunung batu ini coba dikeluarkan onta. Maka Nabiullah Saleh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk dari bebatuan dikeluarkan onta. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala maha atas segalanya. Maka lalu kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor onta. Onta keluar dari batu, tidak masuk akal. Onta keluar dari batu. Tanda-tanda kenabian Nabi Allah Saleh alaihi salam. Akan tetapi apakah hal itu menjadikan mereka beriman? Jawabannya tidak. Tidak menjadikan mereka beriman. Bahkan ketika yang namanya onta tadi sudah hidup di tengah-tengah mereka, minum bersama mereka di tempat-tempat munculnya mata air di antara mereka, yang mereka lakukan justru mereka bersama-sama menyembelih ontanya Nabi Saleh. Jadi, ontanya Nabi Saleh ini disembelih bersama-sama. Orang yang menyembelih pada saat itu disampaikan oleh para ulama, seseorang yang bernama Qaddar ibnu Salif. Qaddar ibnu Salif, yang lalu kemudian hal ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan sayhata wahidah, dengan satu suara yang memekikkan telinga hingga membinasakan mereka. Ya, satu suara yang membinasakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Hud, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Allah Subhanahu wa taala memberikan batas waktu selama 3 hari. Di muka bumi ini, wahai kaum Tsamud, silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari 3 malam. Setelah itu kalian akan diazab. Setelah berlalu yang namanya 3 hari 3 malam, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara yang nyaring, suara yang keras hingga menjadikan mereka binasa semuanya. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ini menunjukkan akan maha kuasanya Allah. Suara ini ketika dikehendaki oleh Allah membinasakan hamba-hambanya, maka mereka itu sudah bagaikan pohon-pohon korma yang sudah kering ini. Pohon korma yang sudah kering, yang sudah tidak memiliki dedaunan, seperti itu mereka ketika mati. Tumbang mereka itu. Tumbang mereka ketika dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ini menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat yang ke-10 Allah menyampaikan, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai al-autad, yang mempunyai pasak-pasak atau yang mempunyai bala tentara yang banyak. Fir'aun memiliki yang namanya banyak bala tentara. Ya. Alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka berbuat sewenang-wenang di Mesir pada saat itu. Fa'aktsaru fihal fasad, yang lalu kemudian mereka membuat banyak kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang dilakukan oleh Fir'aun beserta bala tentaranya adalah membantai bayi laki-laki Bani Israel. Jadi Fir'aun ini melihat di dalam mimpinya akan ada seseorang dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan dirinya dari kekuasaan yang dia miliki. Maka lalu kemudian dia langsung ambil keputusan bahwa setiap bayi yang lahir dari anak-anak Bani Israel maka harus disembelih. Maka hibatil kiram azzani wa azzakumullah diterapkan oleh bala tentaranya. Fir'aun punya segalanya pada saat itu. Dia seseorang yang mengaku sebagai Tuhan. Dia seseorang yang mengaku bahwasanya sungai Nil di Mesir ini berjalan atas perintahnya. Maka lalu kemudian tentara-tentaranya Fir'aun ini membantai semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi wayamkuruna wayamkurullah, mereka menyusun tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala pun maha menyusun tipu daya. Dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Musa alaihi salam. Oleh ibunya Nabi Musa dibuang ke sungai Nil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihi salam ini mendarat di istananya Firaun. Yang lalu kemudian menjadikan istrinya Firaun ini meminta kepada Firaun agar Nabi Musa alaihi salam ini jangan dibunuh. Dijadikan anak angkatnya Firaun pada akhirnya. Yang membunuh Firaun anak-anak Bani Israel
tapi justru Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah berada di tengah-tengah keluarganya Firaun. Bahkan ketika masih kecil, Nabi Musa ini tidak mau disusui oleh siapapun. Gitu ya. Maunya hanya disusui oleh ibunya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabiullah Musa kepada ibunya dalam keadaan selamat. Ketika bayi-bayi yang lain dibantai oleh pasukannya Firaun, maka yang namanya Nabi Musa ini berada pada keselamatan karena ini sudah menjadi bagian daripada keluarganya Firaun. Hingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah mulai tumbuh besar, lalu kemudian setelah itu Nabiullah Musa alaihissalam di masa hidupnya pernah membunuh salah seseorang dari kaumnya Nabi Firaun, dari kaumnya Firaun, yang lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan diri ke Madian sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan tentang mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Agar yang namanya Fir'aun ini beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi dengan congkaknya, dengan sombongnya, yang namanya Fir'aun menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri mengaku Tuhan kok. Dia mengaku Tuhan. Maka dia menolak untuk yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ini terjadi dialog, disebutkan yang paling banyak dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah tentang kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. La'alli ablughal asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Sebelumnya Fir'aun itu berkata kepada Haman, kurang lebih Haman ini menteri pembangunannya Fir'aun, ya, arsiteknya Fir'aun. Lalu kemudian berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkan buat aku tangga yang tinggi untuk aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Wa inni la'adhunnuhu kadhibah, dan sesungguhnya aku mengira bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini adalah orang yang pendusta. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, dengan penuh kesombongan yang namanya Fir'aun ini menolak kenabian Nabi Musa, menolak yang namanya ia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian setelah itu terjadi sebuah dialog. Mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Lalu kemudian Fir'aun ini menantang Nabi Musa dikarenakan tanda-tanda kenabian Musa alaihissalam pada saat itu adalah memperlihatkan mukjizat tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Lalu kemudian setelah itu tangan yang dapat bercahaya bersinar. Nah, maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, memang Nabi Musa ini diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang menguasai ilmu sihir dengan baik. Jadi orang-orang di masa itu menguasai ilmu sihir dengan baik, dengan luar biasa. Maka Allah karuniakan mukjizat kepada Nabi Musa yang mampu menandingi akan apa yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Maka lalu kemudian Fir'aun melihat tanda-tanda mukjizat pada Nabi Musa alaihissalam, ditantang Nabi Musa. Kita akan kembali bertemu pada Yaumuz Zinah, pada hari di mana di waktu duha seluruh masyarakat Mesir pada saat itu akan berkumpul seperti hari rayanya. Di mana mereka menggunakan pakaian-pakaian terbaik mereka, menggunakan perhiasan mereka, semuanya berkumpul. Pada saat itu Fir'aun menantang Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu kemudian Fir'aun mengumpulkan pasukan-pasukan dari para penyihirnya. Para penyihir-penyihir ini dikumpulkan oleh Fir'aun. Lalu kemudian oleh Fir'aun diperintahkan untuk bertanding melawan Nabiullah Musa alaihissalam. Sudah dikasih perjanjian oleh Fir'aun, kalau misalkan berhasil, mereka akan menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Fir'aun di istana. Maka lalu kemudian ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, pada hari itu pun tiba. Nabi Musa alaihissalam datang berhadapan dengan para penyihir-penyihirnya Fir'aun. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir. Siapa yang mau melempar duluan, kami atau kamu? Maka lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam sampaikan, silahkan kalian duluan. Maka lalu kemudian yang namanya penyihir ini di depan khalayak ramai melemparkan tongkat-tongkat yang mereka miliki. Tali-tali yang mereka miliki dilemparkan semua oleh para penyihir ini. Yang lalu kemudian mereka berhasil menyihir yang namanya umat manusia melihat bahwasanya tongkat, lalu kemudian tali-tali yang mereka miliki ini seolah-olah berubah menjadi ular. Keadaan menjadi mencekam. Pada saat itu. Tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka miliki semuanya berubah menjadi ular. Maka lalu kemudian setelah itu, bahkan pada diri Nabiullah Musa alaihissalam ada rasa takut di hatinya.
Maka lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk hendaknya melemparkan tongkat yang beliau miliki. Maka lalu kemudian setelah itu tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam benar-benar berubah menjadi ular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kemudian melahap semua tongkat-tongkat dan tali-tali para penyihir tadi. Dihabiskan, yang lalu kemudian dari keadaan ini para penyihir tahu bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir. Mereka tahu betul yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Yang mana ini adalah tanda keagungan Allah yang terletak pada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka lalu kemudian mereka pun seketika itu juga bersujud, beriman kepada Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Tuhannya Harun alaihissalam. Bersujud, beriman mereka. Seketika itu juga tahu bahwasanya Nabiullah Musa ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, maka lalu kemudian hal ini pun menjadikan Firaun marah. Menjadikan Firaun marah. Firaun menyampaikan ini sekongkol ini. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ini adalah penyihir terbesar di antara mereka. Penyihir terhebat di antara mereka. Maka lalu kemudian diancam yang namanya para penyihir tadi. Kenapa kok kalian tiba-tiba beriman begitu saja? Sungguh kami akan menyalib kalian. Akan dibunuh yang namanya para penyihir tadi. Akan dipotong tangan dan kaki mereka lalu kemudian disalib agar dapat menjadi pelajaran bagi kaumnya Firaun pada saat itu. Akan tetapi yang namanya para penyihir ini ketika keimanan sudah masuk di hati mereka, maka tidak dapat menggoyahkan sedikit pun, terserah. Ini hanya kehidupan dunia saja, kata para penyihir. Di pagi hari mereka menjadi seorang penyihir yang mendustakan Allah dan Rasul. Di sore harinya mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, Firaun pun memutuskan untuk membunuh Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam melarikan diri bersama kaumnya. Terus melarikan diri, meninggalkan kota Mesir. Sampai pada akhirnya ketika Nabiullah Musa alaihissalam yang pada saat itu sudah dikejar oleh Firaun beserta bala tentaranya, Nabi Musa alaihissalam berada di pinggir Laut Merah. Atau di pinggir Laut Qalzum. Yang mana pada saat itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, orang-orang yang berada bersama Nabiullah Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Orang-orang sudah khawatir. Ini Firaun beserta bala tentaranya sedikit lagi akan mencapai kita. Akan membantai kita, habis kita. Akan tetapi seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, "Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Sama sekali tidak, kata Nabi Musa alaihissalam. Ada keimanan di hati Nabiullah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongku. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram. Tadi malam rapat tadi malam ya. Fadrib lahum tariqan tariqan fil fil bahri yabasan la takhaf daraka wa la takhsha. Maka lalu kemudian Allah memfirmankan kepada Nabi Musa, hendaknya tongkat. Artinya menyampaikan itu juga ya, ke Laut Merah. Ya. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Maka lalu kemudian yang namanya Laut Merah ini terbelah menjadi dua. Tanah langsung mengering. Ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang namanya Laut Merah ini terbelah menjadi dua, tersibak jalan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa bersama Banu Israel. Lalu kemudian yang namanya lautan ini sudah meminggir. Sudah membukakan jalan bagi Nabiullah Musa alaihissalam. Tanahnya pun langsung mengering. Tanahnya pun langsung mengering. Lalu kemudian lautan menjadi di sebelah kanan dan di sebelah kirinya sudah bagaikan gunung. Maka lalu kemudian setelah itu Nabiullah Musa alaihissalam berjalan menyisiri lautan merah tersebut bersama Banu Israel. Banu Israel mengkhawatirkan diri mereka. Kalau ada di antara mereka yang tenggelam, kalau di antara mereka yang tidak terselamatkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha menyelamatkan mereka. Hingga ketika yang namanya Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel sudah berada di sisi yang lain. Sudah berhasil menyelamatkan diri semua. Lalu kemudian Firaun beserta bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Lalu kemudian mereka pun melewati jalan yang sama seperti yang dilewati oleh Nabi Musa beserta Bani Israel, hingga ketika yang namanya Firaun beserta semua bala tentaranya sudah masuk ke jalan itu, tidak tersisa satupun, semuanya sudah masuk. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lautan seperti sedia kala. Ini maksudnya hingga
Itu Dan yang suratnya namanya tak kirim kan Fir'aun suratnya itu. beserta bala tentaranya Materi baca ditenggelamkan. maksudnya gitu. Ya, coba tak koordinasi lagi. Kesombongannya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Oke. Ya? Mengaku Oh, sebagai nggih, Tuhan, nggih, nggih. maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun. Membinasakan Firaun. Sampai pada derajat sebagaimana disampaikan oleh para ulama, dari saking takutnya Banu Israel kepada Firaun, khawatir kalau Firaun itu masih hidup. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus menyampaikan, 3.000 kali "Al-yauma 2. nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka Iya, ayah." nggih. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, wahai Firaun, untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi umat-umat yang datang setelahmu. Ini sudah Oke. ketetapan dari Allah. Ketika yang namanya bala tentaranya Firaun ini binasa, gitu ya, dihantam oleh lautan pada saat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala Oke. menyelamatkan Firaun untuk bisa diambil pembelajaran. Barulah pada saat itu Bani Israel benar-benar meyakini, mengetahui bahwa yang namanya Firaun ini sudah benar-benar mati. Maka ahibatul kiram azani wa azakumullah, Allah Maha mengawasi. Iya, iya, nggih, nggih, nggih. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala Nggih, nggih. menyampaikan tentang Iya. kesombongan Firaun. Gitu ya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kesombongan Firaun, seraya Allah menyampaikan nggih. alaisa li mulku Misr Tapi oke ya dengan wa hadhil anharu tajri min Mas tahti Fuad afala itu tubsirun. sudah Am ana usianya khairun dengan min saya hadzal ladzi huwa kira-kira mahin wa la saya yakadu atau lebih. yubin falawla ulqiya alaihi aswiratun min dhahab aw jaa ma'ahu al malaikatu Oh gitu ya. muqtarinin. Ya. Nah, maka ahibatul kiram, Kok Firaun ini dari saking saya sombongnya kok ia belum pernah mengatakan lihat saya itu bahwasanya LLM bukankah biasanya aku sudah pernah ini lihat adalah Mas Fuad kok belum rajanya pernah Mesir, Tuhannya Mesir, lihat itu. dan yang namanya sungai Nil ini berjalan di bawah kehendakku. Nah, Firaun. Air berjalan di bawah kehendaknya Firaun. Maka Allah Subhanahu wa taala Oh, Mas Fuad itu ya. binasakan Firaun Oh, dengan nggih, air. iya, iya. Gitu ya? Agar dia tahu bahwasanya dia bukanlah siapa-siapa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Oh maha ya. kuasa atas segalanya. Nah, maka ahibatil kiram azani wa Nggih, azakumullah. nggih. Ini adalah makna dari yang disampaikan oleh Oh, nggih, Allah. nggih. Inna Ya udah rabbaka coba nggih, labil nggih. mirsad. Terus itu Sesungguhnya Allah yang Subhanahu wa satunya kok taala Maha bukan mengetahui, Mas Maha kemarin itu siapa mengawasi Mas siapa? akan hamba-hambanya. Jadi siapa-siapa yang menentang Allah, menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Yulfa, nggih, jangan Yulfa. bersantai-santai, karena pada hakikatnya dia menentang Allah, Zat yang Maha memiliki segala sesuatu. Kalau dia tidak mendapatkan Siapa? hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan kecuali mereka akan binasa FK dalam ya. keadaan Oh ya. yang hina. Oh ya. Allah Oke. Subhanahu wa taala yang akan menghinakannya. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ini adalah dua ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam babul Oh. muraqabah. Hendaknya setiap muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah di dalam Iya, iya. hidupnya, Oh, di dalam oke. keramaian ataupun di dalam kesendiriannya. Dan ini harus terus diusahakan. Terus dipupuk keimanan kita. Yang namanya manusia melakukan dosa dan kesalahan lazim. Iya, iya. Akan tetapi sebaik-baik hamba yang melakukan dosa dan kesalahan adalah hendaknya senantiasa bersegera bertaubat kepada Iya. Allah Subhanahu wa taala. Hingga muraqabah ini ketika telah ada di hati kita, Iya, coba nanti tak menuntun suruh kita tak untuk kasih itu. senantiasa taat, Ya. melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, kecuali terlebih di dalam kesendirian kita. Terlebih di dalam kesendirian kita, untuk hendaknya kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, kalau dulu tahun itu bangunan pada pendukung untuk buat rumah. Kalau sekarang bukan buat jalan. Kalau sama nah, kita tanyakan ini Pak Ustadz ini, tapi sepertinya nggak ada hubungannya dengan materi pada kajian ini. Mungkin apa yang sampaikan saya salah mengoreksi. Seperti saya ketahui bahwasanya zikir atau berdoa itu hukumnya sunnah. Sedangkan menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu hukumnya wajib. Yang tidak kali mungkin saya sampaikan sekarang mengoreksi. Nah, kalau saya amati sebagian orang atau mungkin saya sendiri itu pada saat seorang ustadz sudah menyampaikan ilmunya, sudah mulai kadang-kadang
saya itu masih, atau mungkin sebagian orang juga itu masih melaksanakan zikir atau berdoa. Itu hukumnya bagaimana, Mas? Kan doa atau zikir tadi kan hanya sunnah, pada menuntut ilmu kan wajib. Nah, kita sepertinya melakukan yang wajib. Barakallah. Jadi hukumnya bagaimana untuk orang seperti ini? Apakah haram atau apakah mubah atau bagaimana? Barakallah. Dijamak saja. Dijamak. Sambil ustadznya menyampaikan di awal-awal muhadarahnya, masih mukaddimah, dilanjutkan zikirnya. Nih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sambil dilanjutkan zikirnya sampai selesai. Setelah itu melanjutkan mengikuti kajiannya. Tidak ada masalah. Ini jika memungkinkan untuk dijamak. Jadi ada sebuah kaidah di dalam Islam, wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau seseorang itu dihadapkan ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin dilakukan semuanya secara bersamaan, maka pilih kemaslahatan yang paling besar. Nah, gitu. Jadi kalau ada dua kemaslahatan yang sama-sama maslahah, tidak mungkin dilakukan tidak mungkin dilakukan semuanya, maka pilih salah satu. Ini jika tidak mungkin dilakukan semuanya. Kalau pertanyaan tadi masih memungkinkan, paling zikirnya sudah tinggal sedikit lagi, dilanjutkan zikirnya, lalu kemudian lanjutkan belajarnya. Tapi kalau misalkan lau faradna, memang ada keadaan di mana kita tidak bisa memilih antara keduanya. Misalkan, ya apa? Apakah mau melaksanakan sholat sunnah atau mengikuti majelis ilmu? Nah, maka di sini para ulama menimbang mana yang lebih utama pahalanya, hadir di majelis ilmu ataukah dia melaksanakan sholat sunnah? Maka jawabannya adalah melaksanakan hadir di majelis ilmu lebih utama. Karena hadir di majelis ilmu ini kemanfaatannya muta'addi. Kemanfaatannya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sementara untuk melaksanakan sholat sunnah ini manfaatnya lazim, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, maka ketika seseorang berada dalam keadaan ini, hendaknya mengutamakan yang pahalanya lebih besar. Mengutamakan yang pahalanya lebih besar. Seperti halnya kalau seseorang masuk ke masjid di waktu subuh sementara sudah dikumandangkan iqamah, apakah dia melaksanakan sholat qabliyah sebelum subuh dulu? Sementara jamaah sholat subuh sudah dimulai, apakah langsung mengikuti sholat subuh? Jawabannya langsung mengikuti sholat subuh. Jawabannya langsung mengikuti sholat subuh. Karena sholat subuh lebih utama tentunya daripada yang namanya melaksanakan sholat qabliyah sebelum subuh. Dan demikian seterusnya. Qis ala dzalik. Gitu ya? Dikiaskan. Nah. Kalau sudah kita tadi kan nggak sempat melakukan sholat qabliyah subuh ya. Nah. Kita pernah dengar itu boleh dilakukan setelah sholat subuh. Ahyana, boleh terkadang. Boleh terkadang. Tidak dirutinkan qabliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Tapi sesekali diperbolehkan karena memang ada athar. Ada salah seorang sahabat Nabi yang melakukan hal itu dan ditanya oleh Nabi, 2 rakaat apa yang kau lakukan setelah subuh ini? Maka lalu kemudian disampaikan kepada Nabi bahwasanya ini sholat qabliyah sebelum subuh yang belum aku lakukan. Dan Nabi SAW mendiamkannya. Kalau waktu yang lebih aman adalah di waktu duhanya. Nah, jadi diniatkan untuk mengganti sholat subuh. Baik. Nah. Ya. Kita sebaiknya sholat sunnah. Apakah menyebarkan apa bisa lanjut sholat karena sholat sudah dimulai. Barakallah. Semuanya boleh ya. Semuanya boleh. Yang mau menunggu sampai selesai adzan, lalu kemudian selesai adzan melaksanakan sholat sunnah, baru kemudian setelah itu duduk, boleh. Yang ketika dikumandangkan adzan, lalu kemudian melaksanakan sholat sunnah, ya, lalu kemudian selesai adzan, sholat sunnahnya selesai, lalu kemudian dia bisa langsung mendengarkan khutbah Jumat pun juga diperbolehkan. Ya. Tentunya yang lebih utama adalah datang sebelum adzan dikumandangkan ya. Sunnahnya kalau sholat Jumat itu adalah datangnya awal. Meskipun kalau adat di masyarakat kita kesibukan di hari Jumat cukup full. Ya. Sementara Nabi SAW memang memerintahkan faman raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Orang yang pergi di jam yang pertama. Matahari terbit dia langsung pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jam 6 pagi sudah pergi untuk Jumatan. Ya. Ini seperti orang yang berkurban dengan seekor onta. 1 jam berikutnya faka'annama qarraba baqarah, seperti berkorban dengan seekor sapi. 1 jam berikutnya faka'annama qarraba kabshan akran, seperti berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Ya. 1 jam berikutnya faka'annama qarraba dajaja,
seperti berkurban dengan seekor ayam. 1 jam berikutnya sudah mendekati salat Jumat. Maka annama qarraba baydah. Seperti berkurban dengan telur. Gitu ya. Ya apa kalau setelah telur ini kayak telur puyuh nanti. Maka ahibbatil kiram azan azakumullah adalah hendaknya bersegera. Nah, kalau sudah masuk masjid, ternyata qadarullah karena kesibukan kita azan sudah dikumandangkan, kita diperbolehkan mendengarkan azan sampai selesai, baru kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah. Diperbolehkan juga langsung sholat sunnah sembari azan dikumandangkan. Setelah itu kita duduk mendengarkan khutbah. Hanya saja seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan sebuah faidah di dalam permasalahan ini, di mana beliau menyampaikan dalam keadaan ini lebih utama untuk hendaknya seorang muslim itu melaksanakan sholat sunnah ketika dikumandangkan azan. Dengan pertimbangan yang beliau sampaikan, karena mendengarkan azan itu hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka ini ada 2 maslahah ini. Ada 2 maslahah ini. Melaksanakan sholat di saat disunnahkan mendengarkan azan, atau melaksanakan sholat di saat wajib mendengarkan khutbah. Maka beliau menyimpulkan hendaknya melaksanakan ibadah sholat di saat dikumandangkan azan ini menjadi sesuatu yang lebih utama untuk dilakukan. Akan tetapi kita sampaikan tadi semuanya tidak ada masalah. Kalau misalkan dengarkan azan dulu, lalu kemudian setelah itu sholat sunnah, ta'ziman li kalamillah, sebagai bentuk pengagungan daripada lafaz-lafaz Allah yang dikumandangkan, pun juga tidak ada masalah. Karena di zaman Nabi SAW ketika Nabi pernah menyampaikan khutbah, ada salah seorang sahabatnya yang tiba-tiba masuk ke masjid, duduk tanpa sholat sunnah qabliyah dulu, tanpa sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Maka lalu kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan sholat dulu baru duduk. Sholat dulu baru duduk. Ini pada saat Nabi menyampaikan khutbahnya. Artinya semuanya boleh untuk dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar kalau di surat Jumat itu kalau khotib sudah menimba itu malaikat yang mengabsen di pintu itu sudah nutup juga absennya. Sah. Ya benar, ada hadis sahih dari Nabi SAW. Di hari Jumat itu para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ini malaikat yang Allah tugaskan. Mungkin masuk dalam tugasnya malaikatun sayyahun. Jadi Nabi SAW menyampaikan di bumi Allah ini ada malaikat-malaikat sayyahun, malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk berjalan di muka buminya Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Yang mana kalau misalkan ada majelis ilmu, majelis zikir, para malaikat sayyahun ini antara satu dengan yang lain saling menyeru, memanggil, halumu, ayo segera kepada apa yang ditugaskan kepada kita. Nah, maka di dalam pelaksanaan sholat Jumat, malaikat-malaikat ini mengabsen, mencatat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan sholat Jumat. Hingga ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, ini malaikat-malaikat ini menutup buku catatannya, lalu kemudian juga turut mendengarkan khutbah. Makanya kalau yang datangnya telat nggak masuk absen ya, hadir tapi tidak di absen. Itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi nanya, Fadhal? Terkait dengan Nabi Musa, Nabi yang lain. Nabi Musa ini kan bukan Rasul, artinya bisa menjadi kita. Kemudian untuk apa namanya, Nabi Musa ini diakui oleh kaumnya itu sebagai nabi itu memperlihatkan tanda-tanda apa? Artinya bahwa apakah Nabi Musa ini termasuk nabi yang lain mendapatkan syariat itu langsung Allah mengutus malaikat memberikan syariat yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk dakwahnya? Termasuk juga bentuk ibadahnya. Barakallah. Ini Nabi Musa ini Nabi Allah, Rasul Allah Nabi Musa. Ini Nabi dan Rasul Allah. Bahkan dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, bukan sekedar wahyu, akan tetapi langsung diajak bicara oleh Allah. Ya, langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa.
Maka beliau memiliki julukan gelar sebagai kalimullah, gitu ya. Seorang nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya dengan cara al-wahyul mujarrad. Wahyu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, dengan tanpa Allah berbicara, dan mereka tahu bahwasanya Allah mewahyukan kepada mereka. Terkadang melalui mimpi, ya, dan terkadang Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang di antara nabi-nabi Allah ada yang Allah ajak berbicara dari balik hijabnya. Dan ini terjadi pada Nabi Musa dan terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan. Mohon maaf, saya lupa. Jadi Nabi Musa ini saya ingat punya kitab ya. Kitab Saya, Taurat. Nabi yang lain yang bukan Rasul, bagaimana dalam menyampaikan syariat Allah. Barakallah. Baik. Kalau nabi-nabi Allah yang tidak diutus menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala, ini membawa syariat nabi sebelumnya. Jadi ada banyak nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam, ini membawa syariatnya Nabi Musa. Membawa syariatnya Nabi Musa. Dan kalau dari istilah yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara nabi dengan rasul, kalau rasul itu adalah utusan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan syariat yang baru, dan Allah mengutusnya kepada orang-orang yang beriman dan kufur. Jadi diutus kepada segenap umat manusia, di antara mereka ada yang beriman dan yang kufur. Ini Rasul-Rasul Allah. Sementara kalau para nabi-nabi Allah ini diutus oleh Allah, menjadi utusan Allah dengan syariat nabi sebelumnya, gitu ya, dan hanya diutus kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi penguatan. Jadi mengikuti syariat-syariat nabi sebelumnya, lalu kemudian menguatkan orang-orang yang beriman di antara mereka. Itu dari istilah yang disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Pak Tani, Pak ahlan wa sahlan. Kalau zaman-zaman dulu Ustaz, kalau terjadi penyimpangan itu kan Dibinasakan. Oke. Nah, kalau zaman sekarang ini Ustaz, Barakallah. Kalau dulu terjadi penyimpangan diutus Nabi Allah. Gitu ya. Perjalanan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kaumnya Nabi Nuh. Ketika terjadi penyimpangan, menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala, diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan umat manusia. Ya apa kalau dengan jadi makanya di dalam firman Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan juga ulil amri. Ulil amri ini memiliki dua makna, al ulama wal umara, para ulama dan para umaranya. Gitu ya. Jadi para ulama rabbani, para ulama-ulama yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini yang membimbing umat manusia. Ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW menyampaikan, di setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di umatnya Nabi Muhammad SAW may yujaddidu dinah. Ya. Di setiap 100 tahun itu Allah Subhanahu wa taala Allah utus seorang mujaddid. Ya. Jadi ketika yang namanya umatnya Nabi Muhammad ini sudah mulai terombang-ambing dan lain sebagainya, pokok di setiap hitungan 100 tahun akan selalu ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muncul untuk memperbaiki kembali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa satu orang, bisa beberapa orang. Di dalam perkara jihad, di dalam perkara ilmu, di dalam perkara banyak hal, Allah Subhanahu wa taala utus di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan umatnya Nabi Muhammad ke dalam agamanya. Gitu ya. Gitu. Jadi Allah tidak membiarkan kita begitu saja, gitu ya. Jadi kalau seperti di zaman dulu ada Al-Imam Syafi'i yang mengembalikan umat manusia ini kembali kepada agama Allah, ada Salahuddin Al-Ayyubi, gitu ya. Yang menurut para ulama, ini mujaddid di setiap kurun, di setiap abadnya ini fulan dan fulan disebutkan oleh para ulama. Jadi orang-orang yang paling menonjol, yang paling banyak bisa memberikan
hidayah, irsyad kepada segenap umat manusia, nah, yang seperti ini yang dinamakan dengan mujaddid. Dan kita dari keruntuhan khilafah Utsmaniyah ini kan sudah 100 tahunan ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kembali memperbaiki kaum muslimin dengan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembelajaran yang dapat kita pelajari. Semoga dapat memberikan kemanfaatan, menambah iman, takwa, muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini enteng materinya ya, tapi pelaksanaannya tidak enteng. Berat pelaksanaannya, apalagi kalau dalam kesendirian, banyaknya fitnah di zaman sekarang gitu ya. Mesti harus terus dikuatkan iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang dapat kita sampaikan, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.